Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami yang hadir, pengurus Masjid Paripurna Al-Manar, ya sangat semangat pengurus nampaknya, yang malam ini menggalakkan fastabiqul khairat atau donasi. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ke-2 ramai, dan saya yakin Masjid Al-Manar ini ramai seperti ini sampai Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Iya Bu, lama Ibu jawabnya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berhubung waktu kita singkat, kita langsung ke inti ceramah. Nama tadi Irwan Zalpani sudah dijelaskan. Pekerjaan sehari-hari saya menikahkan orang, Bapak Ibu. Jadi ada yang nikah, sayalah sering pelaksananya. Saya sebagai kepala KUA di Kabupaten Kampar, dekat-dekat Pekanbaru ini. Dulu di Siak Hulu, sekarang di Kampar Kiri Hilir, tapi tempat tinggal dekat di Sukajaya yang Toyota. Ini. Jadi mohon maaf suara sudah agak mulai habis nih, Pak ya. Cuman tema kita malam ini sesuai dengan agenda MDI, amaliyah Ramadan. Amaliyah Ramadan. Saya rasa tema ini sudah cukup populer. Apa amaliyah Ramadan kita? Jelas. Yang pertama saum, puasa. Sudah kita mulai. Jadi puasa kita hari ini merupakan sebuah ibadah yang beda, puasa ini dengan ibadah yang lain. Kalau sholat nampak, zakat nampak, haji nampak juga. Tapi puasa ini ibadah sir. Puasa membuktikan keikhlasan kita kepada Allah, maka ukurannya tidak ada. Allah yang menilai sendiri. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Berarti tergantung kualitas. Mungkin beda puasa orang dengan yang lain, beda di sisi Allah. Karena puasa adalah ibadah sir. Disitulah tertunjuknya amalan sehari-hari kita terhadap hadis ihsan. Apa itu ihsan? Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tidak bisa melihat Allah, kata Nabi, ingat Allah menengok engkau. Puasa belajar ihsan, seolah-olah Allah melihat kita. Saya yakin jemaah yang hadir di sini semua ketika di rumah tadi tidur siang, pas jam 2 tengok kiri kanan nggak ada orang. Buka kulkas, masih ada kolak di dalam. Kira-kira Bapak makan atau tidak? Kenapa tidak dimakan? Allah melihat. Coba kita makan, habis itu minum, lap mulut, pulang istri, buat loyo-loyo. Kira-kira percaya nggak dia puasa? Percaya. Disitulah bukti ihsan kita. Kenapa realisasi ini tidak bisa kita wujudkan ke pekerjaan kita? Oh kok begitu Ustaz? Kenapa uang kantor itu diambil juga? Kenapa berdagang uang orang lain kita tipu juga? Berarti nilai ihsan belum ada. Puasa mengajarkan nilai-nilai Allah menengok kita. Itu amaliyah pertama. Amaliyah kedua apalagi? Qiyam Ramadan. Salat tarawih, witir, tahajud disebut qiyam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi.
Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan keikhlasan kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini manfaat yang kita laksanakan malam ini. Apa? Qiyam Ramadan, salat tarawih. Kuncinya ikhlas. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut-ikutan. Terus di mana nilai nanti Ustadz ihtisabannya itu, nilainya di mana? Kita tengok tesnya malam-malam berikutnya. Karena biasanya di masjid dekat-dekat saya, Pak, malam pertama full. Malam kedua maju sedikit. Ketiga, malam ke-11 maju. Malam ke-17 tambah maju. Malam ke-23 tinggal 3 sab. Inilah orang-orang ihtisaban kita diuji. Ini membuktikan kalau Al-Manar ramai mulai hari ini sampai Idul Fitri nanti, berarti imanan wahtisaban sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amaliyah yang kedua. Amaliyah kita yang ketiga apa lagi? Talil Quran, membaca Al-Quran. Maka Imam Ahmad mengatakan hak Al-Quran itu rupanya punya dia kepada kita. Ini Quran kitab suci, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita punya hutang. Maka Imam Ahmad mengatakan hutang seseorang kepada Al-Quran itu adalah mesti dia mengkhatamkan 2 kali dalam 1 tahun. Ibu-ibu sudah berapa kali khatam Quran? Belum lagi. Insya Allah di Ramadan ini. Kalau enggak karena Ramadan mungkin kita enggak khatam Quran. Padahal ada hak Al-Quran yang harus kita bayar. Berapa? Khatam 2 kali dalam setahun. Nah, ini yang kita laksanakan di Ramadan ini. Talil Quran, baca Al-Quran. Sudah berapa tuh? Amaliyah Ramadan 3. Siam, qiyam, talil Quran. Yang keempat, itulah yang kita laksanakan tadi, pengurus semangat. Apa itu? Fastabiqul khairat, sedekah. Berlomba-lomba kita dalam bersedekah. Sedekah itu tidak main-main. Maka Bapak tadi bilang, Pak Ketua kita apa? 70 kali 700. Apa dasarnya? Al-Quran. Maka ketika harta itu dikeluarkan, tadi mulai kita transfer ke rekening, kita masukkan ke bakul, kita berikan, ikrarkan. Meskipun bebe, harta yang ibu keluarkan tadi berkata dia 5 macam. 5 macam kalimat yang terucap dari harta tadi, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kuntu saghirah fakabbirtani. Dulu aku kecil, engkau besarkan aku. 50 itu kecil atau besar? Mungkin sebagian kita besar. Oke, 10.000 yang dimasukkan ke bakul itu kecil atau besar? Kecil. Fakabbirtani, engkau besarkan aku, kata harta tadi. Kenapa? Masalul ladzina yanfiquna amwaluhum kamatsali habba. Orang yang bersedekah itu seperti biji. Anbatat sab'a sanabil, tumbuh 7 biji. Fi kulli sumbulatin mi'ata habba, setiap 1 biji tadi 100. 1, 7, 100. Jadi 700. Bayangkan kalau Bapak yang mulia tadi 5 juta kali 7 kali 100. Berapa duitnya tuh, Pak? Itulah yang dia panen nanti, 5M. Dapat dia di akhirat. Kecil itu atau besar? Besar. Fakabbirtani, engkau besarkan aku, kata harta tadi. Setelah keluar tadi yang kedua, harta tadi bicara lagi. Apa katanya? Kuntu qalilah fakatsirtani. Dulu aku sedikit, engkau banyakkan aku. Tadi kecil, jadi besar. Dulu aku sedikit, nominalnya sedikit. Maka engkau besarkan aku. Yang ketiga, apa kata harta itu tadi? Kuntu faniyah fa'abqaitani. Dulu aku hancur. Dulu aku musnah. Fa'abqaitani, engkau kekalkan aku. Uang yang 50.000 itu ada di dompet sekarang, besok habis atau enggak? Habis. Ini dekat nih, pasar buah. Habis itu, 100-200 ribu habis.
hancur. Ketika 200 ribu tadi ibu keluarkan untuk Masjid Al-Manar, apa kata harta tadi? Fa'abqaitani, engkau kekalkan aku. Dia kekal selama-lamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah 3 perkataannya. Yang keempat apalagi kata harta tadi? Kuntu aduwuka fa'ahbibtani, dulu aku ini musuh engkau, maka hari ini akulah kekasihmu. Rupanya harta itu musuh, Bu, ujian. Karena orang yang tamak harta seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Makanya para ahli sufi mengatakan kita ini seperti hidup seperti ikan dalam akuarium. Coba Bapak pulang yang ada akuarium di rumahnya, tengok ikan tadi. Tidak pernah diam, selalu gelisah. Selalu begini. Tengah malam terbenturlah ikan tadi dengan sebuah tembok kaca tadi. Apa kata ikan? Kawannya bertanya, wahai kawan, kenapa engkau gelisah di dalam akuarium ini? Apa kata ikan tadi? Wahai kawanku, kenapa aku gelisah? Karena aku dalam keadaan haus. Dalam renungannya dia mengatakan, kenapa saya haus padahal saya berada di dalam air. Itulah kita. Harta yang banyak, inilah yang membahagiakan saya. Tidak. Cobalah. Popularitas, itulah yang membahagiakan saya. Tidak. Jabatan, itu yang membahagiakan saya. Tidak. Tapi hakikat kebahagiaan itu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah harta ini menjadi kebahagiaan yang hakiki ketika kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa kata harta tadi ketika dikeluarkan? Ibu 200 ribu, 5 juta, 300 ribu tadi sudah masuk ke rekening. Harta tadi berkata lagi. Apa katanya Bapak Ibu? Kunta harisati, fal'an ana harisatu. Dulu engkau yang menjaga aku. Betul nak, Bu? Sampai pakai berangkas, Pak, ya. Sampai pakai berangkas. Dulu engkau yang menjaga aku, kata harta. Coba cek, kita masukkan ke bank untuk apa itu? Menjaga harta. Masukkan ke berangkas, menjaga harta. Bahkan yang pegawai pajak yang tinggi itu pakai box lagi kan, masukkan berapa miliar di dalam itu. Dia yang menjaga harta. Tapi ketika Bapak Ibu keluarkan apa kata harta tadi? Fal'an ana harisatu. Maka mulai hari ini aku yang akan menjaga engkau. Bukan main, luar biasa. Jadi yang 5 juta tuh Pak, itulah yang menjaga kita dari penyakit. Yang 200 ribu itulah yang membuat keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Yang 300 ribu itulah orang tua kita yang telah almarhum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dulu engkau yang menjaga saya, kata harta, ketika dia dikeluarkan, aku yang menjaga kalian. Mudah-mudahan 4 amalan ini dapat kita amalkan dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah karena terkumpul